Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Aku menjadi gelap mata. Kepalaku tidak bisa berpikir. Yang ada hanya perasaan murka dan marah. Emosi menutupi jalan pikirku. Aku menghambur ke arahnya dan menerjang tubuhnya. Tubuh Aaron terlempar ke lantai. Aku mengejar dan menindih tubuhnya. Tanpa sadar, tanganku memukul wajahnya dengan membabi buta. Bajingan, brengsek. Bruk, bruk, bruk. Pukulan itu mengenai wajahnya secara telak. Darah segar mengucur dari hidung dan bibirnya. Aku tidak berhenti sampai di sana. Aku menarik rambutnya dan membenturkan kepalanya ke lantai. Aku sudah tidak peduli lagi dengan hubungan darah kami. Yang ada di pikiranku hanyalah perasaan ingin menghancurkannya. Berani-beraninya dia melakukan ini padaku. Brengsek, brengsek, rasakan ini, rasakan. Mati kau, mati, bajingan. Aku tidak menghentikan pukulanku. Kedua kepalanya, tanganku bergantian menghajar wajahnya. Aaron tidak melawan. Wajah tampannya sudah tidak berbentuk lagi. Darah segar memenuhi wajahnya. Mati, 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 brengsek. Alek, hentikan, hentikan. Dia bisa mati, Alek. Aku merasa seseorang memeluk tubuhku dari belakang. Aku menoleh dan melihat Diana sudah memelukku. Tubuh telanjangnya menempel di tubuhku. Perasaan jijik menguasaiku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Aku melepaskan diri dari Diana dan mendorong tubuhnya hingga terhempas ke belakang. Diana meringis kesakitan. Namun sejurus kemudian, dia kembali bangkit dan memeluk tubuh Aaron yang sudah berlumuran darah. Dua tubuh telanjang bulat saling melindungi diri. Alek, aku mohon. Jangan pukul lagi dia. Kami bersalah. Kami salah. Tolong maafkan kami. Jangan pukul lagi dia. Diana menangis terseduh-seduh sembari tetap memeluk tubuh Aaron. Semburan rasa emosi kembali menguasaiku. Aku meludahi mereka. Perasaan jijik membuatku mual. Tubuhku masih tidak bisa berhenti gemetar. Emosi ini harus segera kusalurkan. Aku mengambil meja di samping tempat tidur dan melemparnya ke sudut ruang. Brak. Tak berhenti sampai di situ, aku menarik TV LED dan melemparnya ke tembok. Aku melempar semua barang yang ada di sana, hingga menimbulkan suara-suara berisik. Hal itu menarik perhatian para ART, sehingga membuat mereka datang dan melihat keadaan kami. Ada apa, Den? Kenapa rame? Keluar semua, brengsek. Blam. Pintu kamar kututup dengan keras. Tubuhku masih tidak berhenti gemetar. Tatapanku kembali tertuju pada dua insan. Diana masih saja menangis sembari memeluk Aaron. Sementara pria itu tampak setengah tak sadarkan diri. Matanya terbuka, tapi tatapannya menerawang. Kenapa? Kenapa harus dia? Aku membentak Diana masih menangis sesegukan. Tidak tahan melihat tubuh telanjang mereka,
Aku melempar selimut kepadanya. Diana segera menutupi tubuhnya dan Aaron. Tangisan masih tidak berhenti mengalir dari wajah cantiknya. Perasaanku sangat marah, benar-benar marah. Aku tidak tahu ini perasaan apa. Apakah ini rasa cemburu? Atau hanya sekedar rasa terhianati? Kemarahan ini tidak bisa hilang dari dadaku. Aku menatap kakak brengsek dan pacar murahanku. Benar-benar tidak habis pikir mengapa mereka mengkhianatiku seperti ini. Perasaanku sakit. Meskipun aku tidak tahu pasti perasaanku terhadap Diana seperti apa, namun Diana masih berstatus pacarku. Bagaimana mungkin wanita itu mengkhianatiku dan berselingkuh dengan kakak kandungku? Pengkhianatan mereka tidak main-main. Mereka sampai melakukan hubungan terlarang. Harga diriku sebagai laki-laki sungguh sangat terluka. Kalau memang mereka saling suka, mengapa Diana tidak minta putus saja? Mengapa mereka mengkhianatiku? Melakukan pengkhianatan itu di rumah ini? Apa mereka sengaja ingin aku melihat dengan mata kepala aku sendiri? Brengsek. Kamu suka sama si brengsek itu? Kenapa tidak mengatakannya padaku? Kenapa melakukan hal seperti ini? Kenapa, Di? Maaf. Aku salah. Maaf. Aku benar-benar kecewa padamu, Di. Kamu murahan. Al. Diana tampak terkejut dengan kata-kataku. Kamu dan dia sama saja. Sama-sama brengsek. Aku beranjak keluar dari kamar. Sebelum benar-benar keluar, aku kembali menatap sepasang manusia bejat itu. Mulai saat ini, aku tidak ingin melihat kalian lagi. Aku membuka pintu dan kembali membantingnya. Aku berlari ke lantai bawah dan mengambil motor. Kemudian aku memacu motorku dengan kecepatan tinggi. Aku tidak peduli lagi dengan rambu-rambu lalu lintas. Aku tidak peduli dengan keselamatan. Aku hanya terus memacunya, mengikuti kemana arah motorku berlari. Bajingan, brengsek. Puk, puk, puk. Aku memukul-mukul motorku. Tanpa sadar air mata mengalir dari wajahku. Ini benar-benar penghinaan. Mereka anggap aku apa? Hanya patung tak bernyawa. Aku tidak tampak di mata mereka. Bisa-bisanya mereka mengkhianatiku seperti ini. Kakak tidak punya otak dan pacar murahanku. Sungguh mereka berdua pasangan yang serasi. Sama-sama bejat dan tidak berperasaan. Apa mereka tidak memikirkan perasaanku? Seharusnya kalau mereka saling suka, mereka bisa mengatakannya padaku baik-baik. Bukan seperti ini caranya. Melakukan perselingkuhan di belakangku dengan status Diana masih pacarku. Dan Diana, mengapa dia menjadi gadis yang seperti itu? Umurnya bahkan baru 16 tahun. Tapi mengapa dia rela tubuhnya dijamah oleh playboy tak berotak itu? Apa memang dia sudah terbiasa melakukan hal seperti itu? Aku benar-benar tidak mengira orang-orang terdekatku akan mengkhianatiku seperti ini. Pengkhianatan ini membuat hatiku sakit. Bayangan itu tidak bisa hilang dari kepalaku. Benar-benar teganya. Tanpa sadar aku memacu motorku ke rumah Dino. Sepertinya aku memang tidak memiliki tempat tujuan lain. Aku memakir motorku dan duduk di depan rumahnya. Bagaikan orang bodoh, aku menangis di sana. Brengsek, brengsek. Cukup lama aku berada di depan rumah Dino, hingga akhirnya salah satu ART-nya menemukanku.
Dino langsung keluar dan membawaku masuk ke dalam rumahnya. Dino tidak bertanya apa-apa. Dia hanya menemaniku tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Terkadang aku memaki-maki kedua orang itu. Terkadang aku menangisinya. Mereka benar-benar tidak punya hati. Selama beberapa hari aku memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Aku juga tidak ke sekolah. Perasaanku masih campur aduk tak karuan. Aku mulai merokok dan minum minuman keras. Dino melarangku, tapi aku sudah tidak peduli lagi. Setidaknya dengan melakukan itu, aku bisa melupakan pengkhianatan mereka. Di hari ketiga, orang tuaku datang ke rumah Dino. Mereka membujukku untuk pulang. Namun aku tetap teguh pada pendirian. Pada akhirnya mereka membawa Aaron dan Diana ke rumah Dino, menjadikan rumah itu menjadi ajang sidang kami. Sedangkan papa, mama sangat kecewa padamu, Ar. Kenapa kamu? Kamu tahu, gadis ini pacar adikmu, tapi kamu mengambilnya darinya. Apa kamu tidak memiliki perasaan? Mengapa harus pacar adikmu sendiri? Mengapa harus melakukan hubungan sejauh itu? Di mana otakmu? Papa terlihat murka. Jarang sekali aku melihat papa seperti itu. Sementara mama hanya terdiam. Dari wajahnya terlihat bahwa beliau cukup terkejut juga dengan insiden ini. Aaron hanya duduk terdiam, tak mampu menjawab perkataan papa. Bagaimana rencanamu sekarang? Apa yang akan kamu lakukan? Tanya papa pada Aaron. Aku akan kembali ke Jakarta, Pak. Tidak bisa seperti itu. Mengapa kamu menjadi anak laki-laki yang tidak bertanggung jawab? Kamu sudah menodai anak gadis orang. Kamu harus bertanggung jawab kan perbuatanmu. Aaron kembali terdiam. Sementara aku lihat Diana menunduk wajahnya dengan dalam-dalam. Tampak menitikkan air mata. Diana adalah anak Pak Adrian, salah satu keluarga yang dihormati dan disegani. Pak Adrian tidak akan terima bila anaknya diperlakukan seperti ini. Jadi, Papa minta kamu ambil tanggung jawabmu. Aaron tampak terkejut. Dia menatap wajah Papa. Tatapan matanya bertanya-tanya. Mungkin dia bingung dengan maksud perkataan Papa. Ikat dia, ucap Papa dengan tegas. Maksudnya, Pak? Suara Aaron tampak gemetar. Kalian tunangan dulu. Setelah dia lulus sekolah, kalian bisa menikah. Tapi, Pak, Aaron berdiri. Tampak tidak terima dengan keputusan Papa. Jangan membantah, atau kalau tidak, kamu pergi dari keluarga ini. Tinggalkan semua aset yang kami beri. Tubuh Aaron tampak gemetar. Dari hal itu, aku bisa sadar, Aaron tidak mencintai Diana. Bahkan rasa sayang pun tidak ada. Itu hanya ketertarikan sesaat belaka. Aku menatap Diana yang menahan isakan. Entah mengapa timbul rasa kasihan. Gadis bodoh, kamu sudah menjadi korban dari seorang Yuan Aaron Seyanan, seorang playboy yang tak pernah menyerahkan hatinya pada siapapun. Aaron kembali terduduk lemas. Dia tidak bisa berkata-kata. Sepertinya dia dilema antara harus menolak atau menerima tanggung jawab yang diberikan oleh Papa. Nak, kamu paham situasinya sekarang. Kakakmu sudah menodai gadis itu. Dia harus bertanggung jawab. Kamu harus mengikhlaskan gadis itu. Biarkan kakakmu bertanggung jawab atas perbuatannya. Puk, puk, puk.
Papa menepuk-nepuk bahuku. Aku tidak menjawab apapun. Lidahku seolah-olah keluh. Bibirku menjadi lesu. Bisu, entah enggan berkata apa-apa lagi. Setiap melihat dua manusia itu, yang ada hanya kemarahan. Keinginanku untuk membunuh Aaron masih besar. Aku begitu muak dengan semuanya. Aku memutuskan untuk kembali ke kamar Dino dan mengabaikan orang-orang yang memanggilku. Perasaanku masih mendidih oleh amarah. Aku belum bisa memaafkan keduanya. Mama mengirimiku pesan untuk kembali ke rumah dan menghadiri acara pertunangan tertutup yang diadakan oleh keluarga. Sepertinya keluarga Pak Adrian mau menerima niat baik keluargaku untuk meminang Diana sebagai calon istri kakakku. Aku tidak tahu apakah keluarga Diana tahu alasan sebenarnya atau tidak. Aku tidak mau peduli lagi. Perasaan dendam dan amarah itu masih ada. Perasaanku sepertinya tidak akan pernah hilang sebelum mereka meminta maaf dengan tulus. Itu pun kalau aku memaafkannya. Sepertinya tidak ada penyesalan dari keduanya. Diana pun maupun Aaron tidak mencoba untuk menghubungiku. Perasaanku semakin sakit. Aku perlu melampiaskan perasaan ini pada hal-hal lain. Aku tetap merokok dan minum minuman keras. Perasaan terhianati membuat harga diriku terluka. Perasaan terbuang membuat kepercayaan diriku menjadi rendah. Hal itu mendorongku untuk melakukan pembuktian diri. Aku mulai bermain-main dengan gadis lain sebagai ajang pembuktian diri. Membuktikan bahwa aku masih menarik di mata mereka. Aku memilih gadis secara random. Memeluk, mencium, dan mencubungnya sembari membayangkan wajah Kansa. Tidak ada gadis yang menolakku. Sepertinya aku masih memiliki cukup daya tarik di mata mereka. Aku melupakan waktu. Entah sudah berapa lama aku tidak pergi ke sekolah. Setiap hari mama ke rumah Dino hanya untuk membujukku. Pada akhirnya aku masuk sekolah. Dengan syarat aku tetap tinggal di rumah Dino sampai waktu yang tidak ditentukan. Sekolah mengingatkanku pada Kansa. Bagaimana kabarnya? Apa dia baik-baik saja? Aku ingin bertemu dengannya. Di kelas, aku tidak melihat keberadaan Diana. Mungkin dia memiliki alasan yang sama sepertiku. Terlalu malas ke sekolah karena terlalu banyak masalah. Aku memutuskan untuk pindah ke kursi lain. Sikapku yang seperti ini menimbulkan spekulasi teman-teman yang lain. Aku sudah tidak peduli lagi dengan pandangan mereka. Ketika jam istirahat tiba, aku memutuskan untuk ke kelas Kansa. Dari jauh aku sudah bisa mengenali sosoknya. Gadis itu sedang melengkupkan wajahnya. Ingin sekali aku berlari dan memeluknya, menangis di bahunya. Tapi aku sadar, aku tidak memiliki hak apa-apa. Melihat wajah Kansa membuat hatiku terhibur. Setidaknya, pada saat ini aku tidak ingat kejadian itu lagi. Aku menatap Kansa. Dia gadis yang polos dan lugu. Dia berbeda dengan Diana atau gadis-gadis lainnya. Dia begitu murni. Aku sadar kondisi kejiwaanku yang tidak stabil ini akan membawa dampak buruk bagi Kansa. Aku takut nantinya akan merusak kepolosannya. Aku harus menjauhinya. Selamat tinggal, Kansa. Jaga dirimu baik-baik. Bila emosiku sudah stabil, aku akan segera kembali kepadamu. Tunggu aku. Pada suatu hari,
Aku melihatnya. Diana kembali ke sekolah lagi. Dia tampak seperti biasa, bergaul dengan teman-teman yang lain, layaknya tak terjadi apa-apa. Melihatnya membuatku kembali mengingat kejadian itu. Perasaan sakit hati karena dikhianati, harga diri yang terluka, dan rendahnya kepercayaan diri menguasaiku. Hal itu kembali mendorongku untuk melakukan hal-hal di luar kebiasaanku. Merokok, mencoba minum minuman keras, dan mencumbu banyak gadis. Kapanpun dan dimanapun. Kali ini pun tak terkecuali. Rasa muak dan jijik pada Diana mendorongku untuk mencumbu siapa saja yang ada di depanku. Kebetulan kali ini aku mencumbu Briana, gadis yang sedari dulu tampak tertarik padaku. Aku menarik tangan Briana dan tanpa sadar membawanya ke tempat itu. Aku mendorong tubuhnya hingga menempel pada tembok dan mencium bibirnya dengan rakus. Setiap kali melakukan hal itu, entah mengapa wajah polos itu selalu terngiang dalam pikiranku. Aku jijik dengan diriku sendiri. Aku juga jijik dengan banyaknya gadis yang kucium. Tapi untuk membuat perasaanku baik-baik saja, aku selalu membayangkan sedang mencium Kansa. Ya, saat ini aku sedang mencium Kansa. Kansa, aku begitu ingin menciummu. Tapi aku tidak ingin merusakmu. Aku pengaruh buruk untukmu. Aku harus menjauhimu. Aku mencumbu Kansa, mengekspor kehangatan bibirnya, mencicipi rasa manisnya, menekan tubuhnya agar mendekat padaku, memberitahunya bahwa aku menginginkannya. Klang! Suara itu membuyarkan fantasiku. Aku segera melepaskan ciuman itu dan menjauhkan tubuh kami. Perasaan jijik kembali melandaku begitu aku tahu bahwa gadis yang kucumbu bukan Kansa. Aku menoleh untuk melihat asal suara. Dek, jantungku seolah terhenti berdetak. Tubuhku tak bisa bergerak. Aku melihat Kansa asli berdiri tak jauh dari tempatku berada. Perasaan takut melandaku. Kansaku telah melihatku. Dia telah melihat keburukanku. Dia tidak mungkin mau berteman lagi denganku. Kansa? Tanpa sadar mulutku memanggilnya. Tubuh itu berbalik. Pancaran rasa terkejut bisa kulihat dengan jelas di wajahnya. Aku menyesal telah memanggil namanya. Ekspresi wajahnya tampak sangat membenciku. Dengan satu kali gerakan, tubuh itu kembali berbalik dan berlari menjauh. Secara refleks aku segera mengejar dan menarik tangannya. Kansa, lepaskan aku, ucapnya. Suara Kansa tampak gemetar. Dia menangis. Perasaan bersalah menghantamku. Dia pasti syok karena sudah melihat adegan tak senonohku. Aku telah mencemari mata polosnya. Aku menarik Kansa dalam pelukanku. Maafkan aku. Jangan menangis lagi. Maafkan aku. Entah berapa lama aku memeluknya. Rasanya aku tidak ingin melepaskan tubuhnya. Tubuh itu memberiku rasa nyaman. Aku menemukan kedamaian dari rasa amarah yang membelengguku selama ini. Setelah tangisnya reda, kami duduk bersebelahan. Kansa menanyakan alasanku melakukan semua hal yang menurutnya tak masuk akal. Bukannya jujur dan menceritakan masalahku yang sebenarnya, aku malah menggodanya. Kata-kataku berkebalikan dengan apa yang kualami. Hal itu membuat Kansa marah, hingga kata-kata yang paling kutakuti keluar dari mulutnya.
Aku benci kamu, Alek. Kata-kata itu tertanam begitu kuat dalam pikiranku. Aku ketakutan. Aku takut Kansa benar-benar membenciku. Aku tidak ingin itu terjadi. Setidaknya aku harus sedikit meluruskan kesalahpahaman ini. Aku memacu motorku menuju rumah Kansa. Di sepanjang jalan pikiranku berputar. Berpikir hal apa saja yang harus kukatakan untuk membuat Kansa mau memahami dan menerima keburukanku ini. Aku tidak mungkin mengatakan hal yang sebenarnya. Aku tidak ingin mengumbar aib Diana walaupun Aaron. Bagaimanapun bejatnya, mereka tetaplah orang-orang yang pernah sangat dekat denganku. Aku tidak ingin menceritakan keburukan mereka pada orang lain, termasuk Kansa. Hingga akhirnya aku menemukan suatu jawaban. Aku menggunakan alasan putus dengan Diana sebagai awal mula perubahan sikapku. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.